Analisis Movie Eskul 2026. Komponen yang akan dibahas dalam analisis ini akan ada tujuan, analisis, evaluasi, kreasi, dan refleksi. Adapun tujuan dalam menganalisis video tersebut sebagai berikut. 1. Menganalisis penyimpangan sosial secara konseptual. 2. Mengevaluasi peran lembaga sosial. 3. Menilai efektivitas pengendalian sosial. 4. Mengembangkan solusi berbasis pemikiran kritis. Mengapa perilaku bullying dapat terus terjadi tanpa pencegahan yang efektif? Konsep lembaga sosial. Dalam sosiologi, sekolah adalah lembaga pendidikan yang seharusnya berfungsi untuk sosialisasi nilai dan norma, serta memberikan perlindungan. Bullying terus terjadi karena adanya disfungsi lembaga sosial, kegagalan fungsi pengawasan. Lembaga pendidikan dalam film ini gagal menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Guru atau otoritas sekolah seringkali tidak peka atau membiarkan konflik kecil yang kemudian terakumulasi. Budaya organisasi yang sakit. Adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan sekolah. Senioritas atau klit tertentu membuat tindakan menyimpang dianggap sebagai tradisi sehingga lembaga tersebut justru melenggengkan kekuasaan kelompok dominan daripada perlindungan yang lemah. 2. Analisis faktor utama penyebab. Tokoh utama melakukan penyimpangan Joshua. Tokoh utama melakukan tindakan ekstrim penyanderaan karena beberapa tekanan sosial. Teori Debeling Edwin Lamert. Joshua terus-menerus diberi label sebagai korban, lemah, atau pecundang oleh teman-temannya. Label negatif ini akhirnya diinternalisasi oleh Joshua. Ketika ia merasa tidak ada jalan keluar, ia melakukan penyimpangan sekunder, yaitu bertindak sesuai dengan label buruk tersebut namun dengan cara yang jauh lebih destruktif untuk memberikan kekuatannya. Teori anomie Robert K. Metron. Terjadi ketidakharmonisan antara tujuan sosial keinginan untuk dihormati dan hidup tenang dengan sarana yang tersedia. Sekolah tidak memberikan perlindungan. Joshua mengalami frustasi keadaan anomie. Karena cara-cara legal tidak berhasil, ia menggunakan cara rebellion, pemberontakan, yakni menolak sarana yang ada dan menciptakan jalannya sendiri melalui kekerasan ekstrim. 3. Apakah semua pelaku dalam film bisa dianggap menyimpang? Sudut pandang sosiologi. Sosiologi melihat penyimpangan bersifat relatif, bukan hitam putih. Secara normatif, ya, baik para perundung, bully, maupun Joshua adalah pelaku penyimpang karena mereka melanggar nilai dan norma hukum serta agama. Secara kontekstual, para perundung seringkali tidak merasa menyimpang karena mereka merasa memiliki kekuasaan sosial, merasa normal di mata kelompoknya. Di sisi lain, tindakan Joshua adalah reaksi atas penyimpangan yang ia terima sebelumnya. Kesimpulan, dalam sosiologi, penyimpangan adalah hasil dari interaksi sosial. Joshua adalah korban yang menjadi pelaku. Tim turnip preparator. Ini menunjukkan bahwa batasan antara siapa yang jahat dan siapa yang baik menjadi kabur ketika sistem sosial dikelilingi mereka, lembaga sekolah, dan keluarga tidak berfungsi dengan baik. Apakah lembaga sosial dalam film sudah menjalankan fungsinya dengan baik? Dalam film Ekskul, lembaga sosial seperti sekolah dan keluarga belum menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pengendali sosial. Hal ini terlihat dari adegan-adegan ketika perilaku menyimpang seperti intimidasi, tekanan antar teman, dan aktivitas berbahaya tidak terdeteksi atau diabaikan oleh pihak sekolah, sehingga siswa dapat melakukan tindakan ekstrim tanpa pengawasan ketat. Selain itu, latar belakang keluarga tokoh yang kurang memberikan perhatian emosional membuat mereka mencari pelarian di lingkungan pergaulan. Secara sosiologis,
Ini menunjukkan disfungsi lembaga sosial, di mana fungsi sosial, sosialisasi, nilai, dan kontrol sosial tidak berjalan efektif sehingga menyimpang berkembang. Nomor 2. Apakah pengendali sosial lebih dominan preventif atau represif? Apakah efektif? Mengapa? Pengendalian sosial dalam film eskul lebih dominan bersifat represif, karena tindakan dari pihak sekolah atau otoritas baru muncul setelah kejadian serius dan berbahaya. Tidak terlihat adanya upaya preventif seperti pembinaan, konseling, atau pengawasan intensif sejak awal. Sehingga perilaku menyimpang terus berkembang tanpa kontrol. Akibatnya, pengendalian sosial menjadi tidak efektif karena terlambat, hanya berfokus pada hukuman dan tidak menyentuh akar masalah seperti tekanan sosial, kebutuhan pengakuan, dan kondisi psikologis remaja. Hal ini mencerminkan lemahnya kontrol sosial dan mendekati kondisi anomi, yaitu ketika normal tidak lagi berfungsi dengan jelas dalam mengatur perilaku. 3. Siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas penyimpangan dalam film? Pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan dalam film ekskul adalah lingkungan sosial, khususnya pergaulan teman sebaya. Karena interaksi dalam kelompok tersebut membentuk dan memperkuat perilaku menyimpang melalui tekanan kelompok dan normalisasi tindakan ekstrim. Hal ini terlihat dari bagaimana tokoh-tokohnya saling memengaruhi dan mendorong tindakan yang semakin jauh dari norma. Selain itu, sekolah juga turut bertanggung jawab karena gagal menjalankan fungsi kontrol sosial formal. Namun, pengaruh lingkungan pergaulan lebih dominan dalam membentuk perilaku. Dalam perspektif sosiologi, hal ini sesuai dengan teori interaksi sosial bahwa perilaku individu banyak dibentuk oleh lingkungan tempatnya ia bergaul, sehingga penyimpangan bukan hanya kesalahan individu, tetapi hasil dari proses sosial yang lebih luas. 2. Program penanganan bully. 1. Sahabat cerita. Sesi sharing bersama guru tiap minggu. Sosialisasi dampak bullying secara rutin. Lalu ada kotak cerita untuk mengungkapkan masalah atau keluhan. 2. Program polisi anti-bullying. Setiap hari ada SRC yang akan berkeliling memantau keadaan apakah ada masalah, lalu memantau siswa yang berisiko terkena bullying. Penanganan siswa bermasalah. 1. Pahami, konseling pribadi, cari akar masalah seperti keluarga, emosi, dan lingkungan, dan tidak langsung menghukum. Lalu pulihkan, bimbing karakter seperti empati dan mengontrol emosi. Lakukan kegiatan positif seperti ekskul dan tanggung jawab. Sistem pengendalian sosial ideal. 1. Preventif, pencegahan, sosialisasi aturan, poster anti-bullying, dan pembinaan karakter. 2. Represif, penindakan, sanksi tegas seperti teguran, memanggil orang tua, atau skors jika melanggar. 3. Persuasif, pendekatan, nasihat, pembinaan, dan pendekatan emosional agar siswa sadar tanpa paksaan. Jangan jadi alasan seseorang untuk takut datang ke sekolah. Refleksi. Apakah pelaku bullying juga bisa dianggap sebagai korban? Jawabannya adalah bisa. Dalam banyak kasus, pelaku bullying sebenarnya adalah individu yang berada dalam siklus kekerasan. Seringkali mereka melakukan penindasan sebagai mekanisme pertahanan diri atau cara untuk meluapkan tekanan yang mereka terima di lingkungan lain. Penjelasan dari sudut pandang sosiologi. Pertama, teori sosialisasi yang tidak sempurna. Pelaku mungkin tumbuh di lingkungan keluarga atau pertemanan yang menormalisasi kekerasan. Mereka belajar bahwa dominasi adalah cara untuk mendapatkan pengakuan. Kedua, labeling atau pemberian cap. Ketika seseorang dicap sebagai anak nakal, ia cenderung berperilaku sesuai cap tersebut. Ketiga, penyimpangan sosial. Bullying dianggap sebagai bentuk kegagalan institusi sosial seperti sekolah atau keluarga dalam menanamkan nilai dan norma yang kuat. Pelaku seringkali merupakan korban dari sistem pendukung yang tidak berfungsi sehingga mereka mencari kekuatan dengan cara yang salah.
Apa yang akan saya lakukan jika saya berada di posisi tersebut? Pertama, jika saya berada di posisi korban, saya akan berani bercerita kepada pihak otoritas, guru, atau orang tua dan mencari hubungan pertemanan yang positif. Kedua, jika saya menjadi pelaku, saya akan berhenti, meminta maaf, dan mencari bantuan profesional atau konseling untuk memahami alasan dibalik kemarahan saya. Dan yang ketiga, jika saya menjadi teman yang melihat, saya akan menegur pelaku jika aman, atau segera melaporkan kejadian tersebut kepada guru tanpa rasa takut dianggap tukang mengadu. Begitu. Kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu melalui film Eskul, saya atau kita mempelajari bahwa penyimpangan sosial seperti bullying muncul akibat kelalaian lembaga sekolah dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial secara preventif. Berdasarkan teori labeling dan anomia, tindakan ekstrem tokoh utama menunjukkan bahwa tekanan lingkungan dan pengabaian sistem dapat mengubah korban menjadi pelaku. Oleh karena itu, penanganan masalah sosial di sekolah tidak cukup hanya dengan hukuman represif, tetapi harus melalui perbaikan iklim lingkungan sosial yang inklusif, serta penguatan peran guru dan teman sebaya untuk memutuskan rantai kekerasan secara permanen. Segitu saja, thank you guys.